Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah tambah rahmat dalam kuburnya. Kita yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Al-Fatihatu ila ma nawa salafus saleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana fir lana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa fil khabari anna fil jannata babun yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun
yaumal jum'ati la yadkhulu minhu ahadu ghairihim fa idza dakhalu aglaqa falam yadkhul minhu ahadun wa fihi aidan anna fil jannati baba yuqalu duha fa idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin ainal ladzina kanu yudimuna salata hada babukum fadkhulu wa fi aidan fil jannah babu yuqalu lahul farhu la yadkhulu minhu illal mafrahus sibyan wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, baik kerja kita, silaturahmi kita, ibadah kita, pengajian kita, mudah-mudahan seluruhnya Allah jadikan ibadah, seluruhnya Allah jadikan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa minggu yang lalu kita telah mengkaji tentang adab-adab berpuasa. Ada 3 hal yang kemarin telah kita sampaikan, bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu ketika berpuasa itu tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Yang pertama yaitu al-kidbu, dia berbohong. Yang kedua wan namimah, membuat orang marah, ngadu domba. Yang ketiga wal ghibah, membuka keburukan orang lain. Itu yang menyebabkan pahala puasa kita nggak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kaji kita pada kesempatan ini, bahwa orang-orang yang melakukan puasa itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa itu digolongkan nanti masuk puasa surga itu masuknya berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Kami giring, kami bawa manusia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu kelompok-kelompok, golongan-golongan. Wasiqal ilal jahannama jumara, dan juga kami bawa manusia itu untuk masuk ke dalam neraka juga bergolong-golongan. Di dalam suatu hadis diceritakan anna fil jannati baba yuqallur rayyan. Di dalam suatu hadis bahwa di surga itu ada macam-macam pintunya, macam-macam banyak pintunya. Yuqallu lahur rayyan yadkhulu minhu as-shaimun, yaitu pertama puasa yang namanya pintu royan, pintu yang dimasuki buat orang-orang yang rajin puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Itu nanti kalau rajin puasa, apalagi sekarang ini puasanya puasa bulan Rajab. Ibu-ibu yang punya utang, ini bulan Rajab, Sya'ban, utangnya dibayar ya Bu ya. Niatkan Bu, niat di bulan Rajab itu pertama ibu niat puasa bayar utang dulu Bu ya. Umpama ibu puasa Senin Kemis atau puasa seminggu di bulan Rajab, niatkan puasa Senin. Puasa Senin niatkan puasa Rajab. Nah, hari Selasanya ibu niat puasa bayar utang. Kalau kita orang laki nggak ada punya utang, karena kita nggak pernah punya tamu bulanan, ya, nggak pernah punya tamu bulanan. Ya, kalau kita itu yang ada, kalau orang laki-laki itu, buat laki-laki itu namanya menyempurnakan sholat. Umpama contoh kita ini termasuk kita harus menyempurnakan sholat kita. Kita berada di posisi jalan tol. Nah, ketika di posisi jalan tol itu, di tol itu macet, kita nggak bisa minggir,
nggak bisa minggir, nggak bisa masuk ke rest area. Pas pada saat itu sudah datang waktu sholat maghrib, atau maghribnya sudah berlalu, sudah masuk kepada sholat isya. Dari sini dari Pondok Cabe menuju Jogja umpama ini, menuju Jogja sampai di Cirebon itu udah masuk waktu isya, sedangkan kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Nah itu kita biasanya kalau posisi seperti itu sholat jamaknya jamak kosor ya, jamak kosor atau jamak saja. Nah pada saat itu kita ingin sholat, kita tadi saya nggak ngerjain sholat maghrib, ini udah isya, ngeri nanti nggak nyampe Jogja, tahu-tahu masih macet, subuh bisa di sana. Akhirnya kita melaksanakan sholat isya di kendaraan dalam keadaan posisi apakah itu menghadap ke timur atau menghadap ke barat atau menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Itu pada saat itu, maka kita pada saat itu posisi sholatnya dalam keadaan duduk. Wudunya di mana? Kita wudunya barangkali bisa tayamum di kendaraan, atau tidak menggunakan dalam keadaan tidak punya wudu. Niatkan pada saat itu, niatkan sholatnya untuk menggugurkan kewajiban. Ya, rukuknya dalam keadaan duduk, sujudnya juga dalam keadaan duduk. Ya, maghrib kita kerjakan 3, isya kita kerjakan 2. Walaupun kondisi kendaraan pada saat itu macet, nggak bisa minggir ke rest area, sholat di kendaraan. Nah pada saat itu kita sholatnya nggak sempurna, tapi kita sudah melakukan kewajiban perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pas besok kita udah sampai Jogja nih, umpama subuh sampai Jogja. Pas besok datang waktu sholat maghrib. Ya pertama kita mengerjakan sholat maghrib kewajiban kita seperti biasa. Nah selesai sholat maghrib, kita sholat maghrib lagi 3 rakaat. Niatnya qadha untuk menyempurnakan kemarin sholat yang kita kurang sempurna di kendaraan. Itu boleh seperti itu. Jangan begini Pak, ada orang begini, macet nggak bisa minggir, nggak bisa apa, besok aja qadha. Nah itu nggak berdosa kalau gitu. Kenapa? Karena kita melalaikan sholat, meninggalkan kewajiban. Ya, yang namanya sholat itu hukum dasarnya nggak ada qadha hukum sholat itu. Ya, di dalam sholat itu kalau kita dalam keadaan sakit, nggak mampu berdiri diperintahkan untuk duduk, nggak mampu duduk berbaring pun sudah sulit pakai isyarat, saking wajibnya sholat. Nah kalau kita seperti itu, karena kemarin kita mengerjakan sholat kurang sempurna, maka besok disempurnakan, namanya qadha. Ya, ini sering terjadi. Atau lagi kita nih kecapean tidur, kita biasakan bangun 6:30, tahu-tahu kita bangun 6:30 pagi, 6:30 kita sholat apa qadha aja besok? Tetap sholat. Itu sudah masuk waktu apa? Duha, subuhnya sudah lewat. Tetap niat, jendela tutupin, pintu tutupin, sholat, jangan bersuara, Allahu Akbar. Kita itu menggugurkan kewajiban, ya, menggugurkan kewajiban. Karena kita memang benar-benar kita nggak tahu. Ya tahu-tahu bangun 6:30, udah sholat subuh. Nah pas besok datang waktu subuh berikutnya, kita sholat lagi 2 rakaat, menyempurnakan sholat yang kemarin tuh. Itulah ikhtiyatnya ulama, kita harus menyempurnakan sholat seperti itu. Nah kalau ibu-ibu kita ini laki-laki, tidak ada yang namanya qadha puasa buat laki-laki, tapi ibu-ibu ada yang namanya qadha puasa. Maka ibu-ibu harus mengqadha puasanya nih, ya baik di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, atau sebelum datang bulan Ramadan. Niatnya itu ya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya niat puasa qadha Ramadan di bulan ini karena Allah Ta'ala.
Ya, nawaitu sauma godin kodoan lillahi ta'ala. Saya niat puasa kodo Ramadan di bulan ini karena Allah Ta'ala. Ya, niat dah. Ya, walaupun nggak sahur nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau puasa-puasa yang beberapa minggu lalu telah saya sampaikan, ada puasa itu bahasanya soimun. Ada bahasanya soim, ada bahasanya siam. Apa bedanya siam sama saum? Nah, dalam Al-Quran itu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah kami wajibkan kepada orang-orang beriman untuk melakukan puasa. Itu bahasanya siam. Siam itu adalah puasa yang ditentukan bulannya, yang waktunya pun jumlahnya 1 bulan. Apa itu puasa yang ditentukan bulannya? Yaitu puasa Ramadan. Yang awalnya puasa Ramadan itu melihat hilal, ya, atau menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, puasa Ramadan itu 1 bulan, bisa 29, bisa 30. Nah, puasanya namanya siam. Nah, kalau puasa Rajab itu namanya saum. Ya, ibu, bapak, umpama semalam bapak nggak sahur, tahu-tahu bangun subuh. Bapak ketika sholat subuh memandang, itu bapak tadi kan nggak sahur, langsung bapak, saya niat puasa Rajab bulan ini karena Allah Ta'ala. Udah, nggak usah ini. Walaupun itu sudah azan di Baitur Rahmah, sudah azan, niat aja udah. Ya, kenapa? Karena itu namanya saum, puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, kita itu sahur sebelum datang waktu subuh atau sebelum masuk waktu imsak. Tapi kalau puasa sunnah, boleh sahur, boleh pun tidak. Tapi kalau puasa wajib disunnahkan, sangat dianjurkan untuk sahur. Ya, atau biasanya bapak-bapak pagi ngopi jam 7, jam 8 ngopi, makan, tahu-tahu nggak sarapan. Ngomong sama istrinya, "Mah, karena nggak ada makanan hari ini saya puasa aja dah." Ya udah puasa. Itu namanya saum. Saum itu puasa yang tidak ditentukan bulannya dan juga tidak ditentukan jumlahnya. Tapi kalau puasa siam, yang artinya siam itu puasa yang ditentukan bulannya, yang ditentukan jumlahnya juga. Itu namanya siam. Nah, orang yang puasa Ramadan menjaga rukun, sunnah dan wajibnya, serta menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, akan dimasukkan ke dalam surga yang namanya Babur Royan. La yadkhulu fihi ahadun ghairuhum. Nanti di pintu itu nggak boleh masuk selain orang yang puasa. Ya, walaupun orang itu rajin sedekah, ya puasanya cuman puasa wajib Ramadan aja, nggak puasa sunnah yang lain, maka tidak diperkenankan itu. Fa idza dakhalu aghlaqu lahum. Apabila orang-orang yang rajin puasa sudah masuk, maka pintu itu ditutup. Iya, jadi khusus buat orang-orang yang puasa, namanya Babur Royan. Ada itu puasa yang namanya Babul Sodakoh. Itu puasa orang yang ini khusus orang yang punya harta, orang yang punya kepedulian, orang yang rajin sedekah. Ini. Nah, kita ini mudah-mudahan Allah perkenankan kita masuk surga dari pintu mana saja. Masuknya dari pintu mana saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar, Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang saya muliakan, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terima ibadah kami, tamim taksirona, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terima ibadah kami yang banyak kurang ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya ibadah kita yang banyak kurang ini diterima. Mengenai masuk surganya, kita serahkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting Allah perkenankan kita semua bisa masuk surga dengan ridhonya. Yang kedua, apa itu pintu surga yang kedua? Yang kedua itu fil jannati baban yuqalu lahu duha fa idza kana yaumal qiyamah yunadin ainal ladzina kanu yudimuna sholatud duha. Yang kedua, pintu yang ada di dalam surga Firdaus itu namanya pintu duha. Dikhususkan buat orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha. Sholat duhanya sempurna ibu bapak sekalian. Berapa itu sholat duha yang sempurna? Jumlahnya 12 rakaat. Ya, 12 rakaat ini yang sempurna. Nah, kita yang kerja barangkali minimal itu kalau sholat duha itu minimal 6 rakaat, minimal paling sedikit 2 rakaat. Ya, kalau duha cuma 2 rakaat. Kalau kata orang kerja itu cuman absen. Iya, absen ya. Wah iya, hari ini Pak Muhammad ada, mana buktinya? Pagi-pagi itu udah 2 rakaat, itu absen. Tapi kalau sudah mengerjakan 6 rakaat, itu namanya kalau orang kerja sudah ngikuti kerja. Ya cuman nggak sampai full. Kalau sampai full itu 12 rakaat. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, man sholatad duha sita rakaatin kapallahu dzalikal yaum. Siapa orang yang sholat duha sehari 6 rakaat, Allah cukupkan rezekinya 1 hari itu. Ya, kita ini orang laki yang sibuk kerja, yang masih usaha dagang, minimal banget 6 rakaat. Cuman Bapak Ibu, kita yang susah kan istiqomahnya ya Pak ya. Yang susah istiqomahnya. Ya, saya ini rasakan, saya pribadi ya, ada kalanya bisa 6 rakaat, ada kalanya suka lupa. Ya, tahu-tahu lah udah jam 11:30. Istirahat kerja itu jam 10. Kita nggak sadar ngobrol. Ini namanya sekolah, jam 10:30 bel bunyi masuk kelas, tahu-tahu 11:30 lah sudah habis, tahu-tahu inget lah belum duha. Perasaan apa yang kurang ini ya? Itu kita sadari. Tapi kita berusaha untuk mengerjakan yang namanya sholat duha. Kayak tahajud barangkali ada orang yang sudah bisa istiqomah tahajud. Sudah bisa istiqomah bangun jam 3:15, 4. Ya, itu subhanallah luar biasa kalau bisa istiqomah tahajud. Minimal kita itu ya dalam seminggu adalah jangan sampai tidak mengerjakan sholat tahajud. Kalau sholat duha itu dikerjakan sehari 6 rakaat, Allah cukupkan rezekinya untuk satu hari. Ibu yang nyari rezeki, yang mengais rezeki itu suami. Kewajiban suami. Ibu di rumah bantu suami supaya Allah kasih kemudahan dapat rezeki dari Allah. Supaya Allah berikan kepada suami kita yang usaha, yang kerja, Allah kasih rezeki yang mudah. Bantu suami dengan apa? Dengan sholat duha. Ibu barangkali yang masih punya anak sudah nganter ke sekolah, jam 7 sudah nganter, udah bebenah, udah rapi, ibu di rumah jam 8, setengah 9 udah rapi, sholat duha ibu sekalian. Bantu suami ibu yang usaha dengan memohon kepada Allah. Suaminya 6 rakaat, ibu sempurnakan 12 rakaat. Ibu sholat sunatnya, sholat duhanya 12 rakaat. Selesai itu ditambah dengan zikirnya. Apa zikirnya? Selain berdoa kepada Allah dengan sholat duha itu, yaitu zikirnya membaca surat Al-Waqiah. Ya, membaca surat Al-Waqiah. Ini untuk memudahkan Allah berikan rezeki yang halal untuk rumah tangga kita. Karena rezeki rumah tangga itu ya ada rezeki anak, ada rezeki suami, ada rezeki istri. Kita laki-laki jangan berpikir kita yang usaha, yang kerja, kita yang usaha berpikir, oh ini mah
rezeki saya karena yang kerja saya, bukan rezeki anak saya, bukan rezeki istri saya. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala udah titipkan rezeki istri kita, Allah titipkan rezeki anak kita berada dari suami. Ya, itu Allah kasih rezeki seperti itu. Walaupun yang usaha suaminya, tapi di situ ada rezeki istri, ada rezeki anak. Walaupun ibu nggak kerja, menjadi ibu rumah tangga, bantulah suami untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk memudahkan dapat rezeki dengan sholat duha, yaitu sampai maksimal 12 rakaat. Nah, di dalam surga itu ada pintu yang namanya pintu duha, dikhususkan buat orang yang istiqomah melakukan sholat duha. Fa'idha hada babukum padkhulu fihi fil jannah, maka disuruh masuk orang-orang yang istiqomah melakukan sholat duha. Ini fil jannati babun yuqalu lahul parh. Yang ketiga, di surga itu ada yang namanya pintu itu babul parh. Parh itu artinya bahagia, menyenangkan. Siapa itu yang masuk surga ke dalam pintu surga al-parh? Yaitu siapa itu? La yadbulu minhu illal parhosibyan, yaitu nggak boleh masuk ke pintu surga itu kecuali orang-orang yang menyenangkan anak kecil. Lah, ini ada surganya, Pak. Menyenangkan anak kecil itu bukan dari unsur keluarga saja, tapi siapa saja anak-anak yang belum balik kita senangkan, itu menghantarkan kita, yang membahagiakan kita di surga itu nanti masuknya pintu namanya al-parh, namanya babul parh, ada di surga itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua, seorang kakek itu, kalau kita kerja itu, kita berangkat kerja nih, pulang ke rumah, disunnahkan oleh Nabi membawa sesuatu yang menyenangkan anak kita. Kalau anak kita masih kecil, masih SD, itu umpama anak kita senang coklat, pulang walaupun satu bawa itu coklat. Itu lambang kesenangan, itu yang memudahkan Allah berikan rezeki kepada kita karena kita menyenangkan anak kita. Jadi bersedekah, memberikan sesuatu kepada anak itu bagian daripada membuka pintu surganya Allah yang namanya al-farh. Ya, anak kita ada keluasan rezeki, anak kita, cucu kita minta ulang tahun. Ini ulang tahun Bapak, ini bukan tradisi Islam, tapi dibudayakan di Indonesia. Namanya tahadus bin nikmah, bersyukur sama Allah. Kalau kita kan selama ini ulang tahun itu kegiatannya apa? Nyanyi-nyanyi, tiup lilin. Itu ada manfaatnya enggak? Itu mengembirakan buat anak, ya, mengembirakan buat anak. Tapi harus ada unsur ibadahnya ketika ulang tahun anak kita, ketika ulang tahun cucu kita. Apa? Sebelum ulang tahun, mari anak-anak sekalian, ya, atau ibu-ibu, mari anak-anak sekalian, pada saat ini anak kita yang bernama Sinta atau teman kita yang bernama Sinta ulang tahun, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan panjang umur, sehat, menjadi anak pintar. Al-Fatihah. Nanti setelah itu mau kegiatan, mau nyanyi-nyanyi ulang tahun nggak apa-apa, yang penting ada unsur ibadahnya di awal. Nah, kalau orang yang menyenangkan anak, itu namanya pintunya namanya babul parh, bab menyenangkan tentang anak kecil. Menyenangkan anak kecil itu siapa saja, anak tetangga, anak saudara, cucu, keponakan, atau orang yang beda agamanya pun boleh, karena anak kecil itu belum balik, ya. Jadi ada tetangga kita orang non muslim berdekatan dengan rumah kita, kebetulan kita pulang kerja, kita beli makanan, dia main di rumah kita, anak itu kita berikan. Sama seperti kita memberikan anak kita, kasih sayangnya, kita kasih makanan. Itu nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya yang namanya babul parh, ya, babul
babul farah, namanya pintu kebahagiaan. Bapak jamaah sekalian yang saya muliakan, ini kita buat yang muda-muda barangkali ini penting, yang masih rumah tangganya masih ada harapan, yang punya anak ya, yang masih muda yang ingin punya anak, ini doa ini boleh dibaca, harus sering dibaca ya. Kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang indah dipandang mata. Nah, ini bagi yang masih muda, yang masih usia-usia produktif, ketika istrinya hamil, ini doa harus dibaca. Yang baca siapa? Suami istri. Ya, kalau bapaknya, kakeknya nggak boleh baca ini. Yang baca bapaknya atau istrinya. Ketika istri kita hamil, ini yang muda. Istri kita yang hamil dari 0 bulan sampai 4 bulan itu ada doanya. Ketika tidur disuruh usap-usap perut istri kita. Apa doanya? Yaitu Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sambil diusap-usap. Biasanya perempuan itu kalau hamil itu biasanya minta diusap-usap nggak, Pak? Bapak yang sekarang udah tua suka minta diusap nggak, Bu? Ibu, Bu, waktu hamil masih muda, perutnya itu suka minta diusap sama suaminya nggak, Bu? Iya, minta diusap suami itu ada doanya, Bu. Ya, ini nanti diajarin sama mantunya, diajarin kepada cucunya, ya, yang hamil. Dari 0 bulan sampai 4 bulan itu doanya ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Boleh diusap-usap sambil baca dalam hati, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Yang ngusap ibu sendiri atau suaminya. Apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang hidup, wahai Allah yang maha perkasa. Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyumu, wahai Allah yang maha perkasa, maha tegak. Minta kepada Allah supaya janin dalam kandungan istri kita atau janin dalam kandungan anak kita itu Allah berikan kehidupan yang sempurna. Cabang bayinya Allah berikan kesehatan. Ya Qayyum, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Ya, ada kan anak yang lahir itu pas lahir hidup tapi lemah. Ya. Ada yang kurang, barangkali jalannya nggak sempurna atau lemah, ya, itu kita minta kepada Allah dengan zikiran ini, ya Hayyu ya Qayyum, supaya diberikan kehidupan yang sempurna, diberikan juga kekuatan yang sempurna, cabang bayi yang dalam kandungan. Berapa kali bacanya? Terserah ibu bapak yang dalam ketika ngusap-ngusap perut istrinya. Ya, kalau setelah diusap-usap berapa kali terserah ibu dah, bapak ibu sekalian. Setelah itu mau ngapain terserah. Ya, terserah. Ya, yang penting ketika istrinya minta diusap, bacanya ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ketika kandungan sudah lewat dari 4 bulan, itu doanya diganti, Asmaul Husnanya diganti. Sampai 9 bulan apa Asmaul Husnanya? Ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir. Wahai Allah yang membentuk cabang bayi, wahai Allah yang membentuk, yang memberikan kebagusan, minta kepada Allah supaya anak kita diberikan wajah yang baik. Kalau laki, Allah berikan wajah yang ganteng. Kalau perempuan, Allah berikan wajah yang cantik. Minimal gantengnya seperti apa? Nggak jauh dari ayahnya. Cantiknya seperti apa? Nggak jauh dari ibunya. Atau nggak jauh dari kakeknya. Atau nggak lebih jauh dari neneknya. Itu namanya minta dibentuk oleh Allah, diberikan wajah yang ganteng seperti itu. Ya, kalau wajah kita seperti ini,
muka kita seperti ini, tahu-tahu anak kita gantengnya luar biasa, mirip kayak artis-artis. Lah ini ada yang nimbrung apa ini ya? Ada yang nimbrung, iya. Tapi kalau wajahnya mirip kepada ayahnya, mirip kepada kakeknya, itu memang sudah sunatullah seperti itu. Ya. Atau anak kita perempuan mirip ke ibunya atau mirip ke neneknya. Kalau nggak mirip ke neneknya, nggak mirip ke ibunya, mirip ke tantenya. Atau kalau yang laki nggak mirip ke ayahnya, nggak mirip ke kakeknya, tapi mirip ke pamannya, itu sunatullah, memang ketentuannya seperti itu. Jadi anak itu nggak beda jauh dari orang tuanya, nggak beda jauh dari kakek neneknya. Jadi doanya ketika hamil dari 0 bulan sampai 4 bulan, yaitu diusap-usap anak kita, perut istri kita atau perut dari ibu-ibu yang hamil itu bacanya ya hayyu ya qayyum. Yang kedua, ketika usia kandungan 4 bulan sampai 9 bulan itu disunnahkan membaca Asmaul Husna-nya, ya Musawwir, wahai Allah yang membentuk cabang bayi dalam kandungan. Mudah-mudahan dibentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kesimpulan kaji kita pada malam hari ini, jadi yang pertama, orang yang rajin puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya yang bernama babur royan. Yang kedua, bagi mereka yang istiqomah melakukan sholat duhanya sampai 12 rakaat, Allah akan masukkan ke dalam surga yang namanya babud duha. Dan yang ketiga, orang-orang yang menyenangkan anak-anak kecil itu Allah akan masukkan ke dalam surga yang namanya babul parah, yaitu pintu surga yang menyenangkan. Jangan jadi orang tua, jadi kakek ditakutin sama bocah. Ada orang tua yang takutin sama bocah. Jangan sampai Pak, nauzubillah min dalik. Itu anak kecil Pak, anak kecil dia ngucap kebaikan aja itu merupakan doa. Itu merupakan doa. Anak kecil kita selalu ngomong gini, ayah berangkat kerja, ya mudah-mudahan ntar aku pulang beliin ini ya, mudah-mudahan ayah ntar pulang bawa duit yang banyak. Itu doa, padahal dia ngomong sembarangan. Itu udah didengar oleh Allah. Itu merupakan doa anak kecil kepada Allah. Karena belum berdosa, ngomong seperti itu aja udah didengar oleh Allah. Nah, tahu-tahu pas anaknya ngomong seperti itu, orang tuanya barangkali dapat proyek apa atau ada ngikut kegiatan apa yang menyebabkan tambah rezekinya di luar gaji pokok. Itu doa anak kita. Maka ketika dapat itu, jangan tinggalkan itu. Berikan kegembiraan kepada anak kita. Ya, jangan anak kita udah berdoa kepada Allah, udah ngomong yang baik-baik, doakan ayahnya. Tahu-tahu pas pulang sebagai orang tua nggak sadar bahwa anaknya minta sesuatu. Ya, minta sesuatu. Kalau yang baik-baik, orang tua itu permintaan anak harus dituruti. Mudah-mudahan rezekinya ngikutin juga sesuai dengan permintaan anak. Barangkali Bapak Ibu sekalian jamaah yang usianya sudah 60 tahun, yang sudah masa pendidikan anaknya sudah mulai selesai, ada yang sudah punya cucu, barangkali dulu gajinya nggak seberapa Bapak ya. Nah, usia masih 50 tahun, tapi anak banyak. Pendidikannya tinggi-tinggi, tapi cukup, Allah kasih cukup. Waktunya anak kita minta beli buku, Allah kasih ketemu rezekinya. Waktunya bayar SPP juga Allah kasih rezekinya. Kenapa? Itu doa anak kita. Ya, doa anak kita yang kecil, yang mereka berdoa kepada Allah, yang menyebabkan Allah itu buka pintu rezeki buat anak kita. Jalurnya, keluarnya Allah berikan melalui tangan kita. Jadi bersyukur kepada Allah apabila Allah anugerahkan kita punya anak, Allah anugerahkan kita punya cucu. Itu subhanallah, itu kebahagiaan yang tiada nilainya. Ya, karena anak itu menyebabkan kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu anak. Jadi anak cucu itu merupakan anugerah yang sangat besar.
harta yang sangat besar yang Allah berikan kepada keluarga. Amin ya rabbal alamin. Barangkali dari apa yang saya sampaikan berkenaan dengan ibadah Ramadan, dengan ibadah-ibadah lain yang berkenaan dengan tentang berumah tangga atau tentang wanita hamil, silakan dari apa yang saya sampaikan, silakan ada yang ditanyakan, mangga. Ya Pak, silakan. Terkait tadi dengan sholat yang disempurnakan di jalanan tadi, Iya. itu apakah niatnya sama? Ya, misalnya sholat maghrib. Iya. Apakah sama atau enggak? Iya, sebentar. Iya. Hukum dasar sholat itu nggak ada kodok. Jadi dalam kondisi apapun kita wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, kalau sholat dalam perjalanan atau kita sholat sudah kelewat waktu, ya umpama sholat subuh, biasanya sholat subuh 4:30, tahu-tahu kita sholat subuh jam 6:15, itu kan waktu subuh sudah habis. Ya, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Itu namanya sholat menggugurkan kewajiban. Sholat menggugurkan perintah Allah. Jangan sampai kita termasuk bagian orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, orang yang melalaikan sholat. Nah, pas besoknya kita sempurnakan sholat kita yang kemarin kita tinggalkan. Niatnya usolli fardhol maghribi salasa rakaatin qodoan lillahi ta'ala. Cuman ditambah kodo. Kodo di sini maknanya menyempurnakan yang kemarin. Yang kita kerjakan kurang sempurna. Isya pun kayak gitu. Karena kemarin kita sholatnya barangkali atau Bapak sholat di jalan. Tahu-tahu di jalan nih kita naik motor. Kita nggak bawa sarung, nggak bawa apa di jalan. Celana kita kena kotoran, tapi udah di jalan kita sholat isya. Nah kita yakin ini bersih, tapi masih ada juga ragu, celana saya kotor apa bersih apa kotor ya. Udahlah, memang waktunya sholat, saya sholat di jalan. Akhirnya kita sholat di jalan berjamaah, ya berjamaah kita ngikut imam. Karena hati kita belum yakin bahwa pakaian kita kurang bersih. Nah pas besok isya yang besok berikutnya kita kodok tuh yang kemarin, yang kita kurang, yang namanya ragu, ya kayak gitu. Kayak Bapak nih, kita kan namanya usia kita barangkali dulu kita usia 30 tahun kita itu barangkali sholatnya suka bolong-bolong, ya. Yang namanya masih muda suka males-malesan, sholat sih sholat, tapi dalam 5 waktu barangkali cuma 2 waktu yang dikerjakan, maghrib sama isya. Zuhur di jalan, asar kerepotan, subuh kesiangan. Yang bisa cuman maghrib sama isya. Pas usia kita sudah masuk usia dewasa 40 tahun, kita mulai tekun, kita mulai khusyuk beribadah. Nah kita yakin, ya Allah dulu waktu usia saya masih muda, ada sholat-sholat yang saya tinggalkan, ya Allah. Mudah-mudahan di usia 40 tahun ini, ya Allah, saya niat kodok sholat saya yang kemarin di usia 30 tahun. Berapa kali? Ya kita setiap waktu boleh, atau sesempatnya kita. Berkeyakinan umpama saya pernah meninggalkan sholat itu umpama 2 tahun, ya udah kita kodok. Ya karena kita seperti itu, berbaik sangka kepada Allah supaya kita minta kepada Allah sholat kita yang kurang sempurna Allah sempurnakan. Dengan apa? Dengan kita mengerjakan perintah sholat di waktu berikutnya, kayak gitu. Nah Ibu, ya. Iya, fidyah sholat, iya. Iya. Kami bayar. Ya. Di tradisi kita, fikih itu yang dijelaskan oleh Madzhabul Arba'ah, mazhab yang 4, bahwa yang ada fidyah itu fidyah qada puasa. Kan sering tuh orang meninggal dunia, dia bersedekah umpama dengan 12 karung. 12 karung itu kira-kira sekitar 120 liter. Nah, Ibu jamaah sekalian, pada saat ini dari keluarga almarhum mengeluarkan fidyah qada
Qada puasanya sebanyak 120 liter beserta mudnya yang akan dijadikan fidyah qada puasanya. Bapak ini bin ini beras saya sedekahkan kepada jamaah sekalian. Itu ada dasarnya kalau berkenaan dengan yang namanya dengan puasa. Nah, kalau sholat ada yang berqada begini, ya Allah, mudah-mudahan dengan keluarga ini bersedekah beras ini, makanan pokok kepada jamaah semua ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa si mayit ini. Mungkin ada sholat yang ditinggalkan. Itu mananya apa, Pak? Berbaik sangka, memohon kepada Allah supaya Allah maafkan dosa si mayit ini karena meninggalkan sholat. Itu cuma apa ya, tapaulan, berharap kebaikan, mengharap rahmat Allah supaya Allah ampunkan dosanya dengan sababiah bersedekah beras. Yang kuat dasar hukumnya hadisnya adalah qada fidyah puasa. Kalau fidyah sholat nggak ada. Nah, bagaimana caranya supaya orang tua kita ini yang meninggal dunia, barangkali kita yakin dulu waktu mudanya orang tua kita ini sholatnya belum sempurna. Nah, anaknya yang soleh, anaknya yang baik, saya sholat, namanya sholat libirril walidain, sholat mengkodok sholat orang tua, ada dasarnya. Itu kalau itu usolli fardhu maghribi salasa rakaatin liwalidain alfa'a Allahu akbar. Saya niat sholat 3 rakaat mengkodok sholat saya punya orang tua. Allahu akbar. Itu anaknya yang mengerjakan, nggak bisa diwakilkan. Ya, umpama saya punya duit, saya suruh Pak Muhammad Kasno aja. Pak Muhammad Kasno, Bapak rajin sholatnya, tolong ini dikodokan sholat orang tua saya. Nggak bisa. Yang boleh mengkodok sholat buat orang tua kita itu hanya anaknya. Ya, anaknya langsung. Iya. Ada dalil, cuman memang dalilnya itu hadisnya lemah. Yang kuat itu hanya itu puasa. Nah, makanya kita ikhtiyat untuk menjaga jangan sampai kita nggak sempurna ibadah kita. Ketika ada sesuatu yang kita tinggalkan, yang terbaik yang tadi kita ketika kesiangan tetap melaksanakan sholat subuh. Umpama kita lupa sholat asar itu jam 3:30, tahu-tahu jam 5:15 kita baru ingat, oh iya saya belum sholat asar ini ya. Langsung sholat asar, Allahu akbar, padahal waktunya sudah hampir habis ya. Jam 5:15 udah habis belum asar? Belum, 5:30 lah, atau jam ya maghrib kurang 10 menit kita baru ingat, oh iya saya belum sholat asar ya. Itu kan waktu udah nggak, ya mepet, udah kita sholat asar. Pas besok kita 3:30 habis sholat yang wajib, udah kita sempurnakan yang kemarin. Itu yang terbaik kayak gitu. Yang terbaik. Iya, tetap wajib. Ya, menyempurnakan yang kemarin. Kalau yang pertama kemarin itu yang tadi itu, yang jam 6 kurang atau jam 6 kita ngerjakan sholat asar itu menggugurkan kewajiban. Sholatnya untuk menggugurkan kewajiban. Jangan sampai satu hari itu kita nggak sholat asar. Ya, gara-gara udahlah besok aja kodok. Nah, kayak gini nggak boleh. Jadi jangan begini, masih ada besok, udah kodok aja. Ya. Nah, kalau mengkodok pun itu di keterangan di i'anah itu yang boleh mengkodok sholat orang tua itu hanya anaknya, nggak bisa diwakilkan. Ya. Kalau sedekah beras bisa orang lain, ya, untuk membayar fidyah itu. Sedekah umpama orang itu nggak mampu, kita punya tetangga kita mampu, udah kita berikan beras. Pak, saya sedekah buat si mayit, ini buat fidyah si mayit, diberikan ke anaknya. Nah, anaknya diberikan ke jamaah yang hadir atau kepada tetangga, boleh, ya, dari sedekah orang lain untuk membayar fidyah qada puasa orang tua. Yang terpenting jalurnya dari yang sedekah ke keluarganya dulu, dari keluarga baru kepada masyarakat atau kepada jamaah. Jadi saking wajibnya sholat seperti itu. Nah, kalau berkenaan dengan yang tadi yang namanya menyempurnakan di hari lain
atau anaknya melakukan qada sholat orang tuanya itu liikhtiyat, untuk hati-hati untuk kasih sayang kepada orang tua. Sampai seperti itu ulama-ulama kita, guru-guru kita menyampaikan pentingnya birrul walidain, pentingnya berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita, dengan segala kehilafan kita, mudah-mudahan ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, mudah-mudahan Allah terima dengan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.